Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah, dan yang kami muliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini Engkau membangunkan kami dan memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan bertumbuh, berbuah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis pada Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan kita pada pagi hari ini menggambarkan suasana penyambutan kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem saat itu. Peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem ini begitu mereka mengeluh-elukannya. Hosana. Namun beberapa hari kemudian setelah itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan begitu meriah karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dan mereka berharap bahwa Yesus itulah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun harapan mereka itu sirna ketika melihat Yesus datang penuh dengan kesederhanaan, dengan menaiki keledai muda yang melambangkan kesederhanaan dan kelemah lembutan. Karena memang tujuan maupun misi Yesus datang ke dunia bukanlah seperti harapan mereka itu, melainkan hanya untuk melaksanakan misi Allah menyelamatkan manusia berdosa. Karena kekecewaan itulah mereka yang meneriakan Hosiana. Beberapa saat kemudian mereka juga yang meneriakkan, salibkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang sudah Dia tebus dan yang diselamatkan? Apakah di awal kita akan berkata, Hosiana, tetapi karena pengaruh dunia, kemudian kita akan berkata, salibkan dia. Marilah kita tetap menyerukan kepada Yesus, Hosiana, sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ingin disampaikan melalui peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem? Kedatangan Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi misi yang paling besar adalah menyelamatkan seluruh umat manusia dari kematian akibat dosa. Untuk menggenapi misi itu, Ia harus menjalani hukuman kematian di kayu salib. Ia harus menderita demi manusia. Ia mau merendahkan hatinya serta mengorbankan dirinya demi menembus manusia yang berdosa. Filipi 2 ayat 8. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman dahulu, keledai biasanya dipakai orang untuk mengangkat beban ketika melakukan suatu perjalanan jauh. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus memakai keledai muda yang biasa dan tidak berdaya untuk bersama-sama menjalankan misinya di dunia ini. Demikian jugalah dengan kita. Kita mungkin sering berpikir bahwa kita ini tidak berguna.
kita berpikir tidak mampu dan tidak berdaya. Kita mungkin juga berpikir bahwa kita bodoh. Tetapi Tuhan mau memakai kita yang sederhana dan bodoh ini untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Bersyukurlah jika kita masih dipakai Tuhan untuk melayaninya sampai saat ini. Sehingga segala pergumulan, persoalan ataupun masalah yang terus menyertai kehidupan ini, hendaklah senantiasa kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus yang sudah datang menyelamatkan kita. Tentunya kita sebagai umat Allah harus mendengar apa yang dikatakan Allah melalui Roh-Nya dalam hati kita, serta kita turut padanya. Jangan mengeraskan hati kita. Sebagai pengikut Yesus akan menanggung beban dan banyak masalah. Tetapi ingatlah, Yesus akan hadir melalui Roh-Nya, memberikan kekuatan bagi kita yang mau beriman hanya kepada Yesus. Jadikanlah hati kita bersih sebagai tempat baginya di dalam diri kita, dan teruslah berdoa dan berseru kepada Yesus, meminta pertolongan dan kekuatan ketika persoalan yang berat menimpa kehidupan kita, sehingga sukacita kehidupan akan menyertai hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menebus kami manusia yang berdosa dan memberikan kami kasih karunia, karya keselamatan kehidupan yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.